Baiklah, kembali lagi di YouTube channel aku. Di sini aku akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis lagi, yaitu mengenai uang dan fungsinya. Jangan kemana-mana, tetap di YouTube aku. Oke teman-teman, pembahasan kita kali ini itu pastinya lah semua orang di Indonesia, terutama bagi kalangan wanita, itu pasti nggak asing sama yang satu ini. Yaitu pembahasan kita kali ini yaitu tentang uang dan fungsinya ya. Tapi pernahkah nggak sih dari kalian itu berpikir tentang apa sih definisi uang itu sendiri? Lah, Bapak Abdul Wadud Nafis di sini itu menjelaskan tentang definisi uang, di mana definisinya adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Dan dilihat dari jenisnya itu ada dua. Dari segi bahan itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu jenis logam, yang kedua yaitu jenis kertas. Contoh dari uang logam sendiri itu kalau dulu itu ada uang 500-an, 100 rupiah, 50 rupiah, kayak gitu. Itu terbuat dari perak dan emas kalau pada zaman dahulu. Selanjutnya yaitu contoh uang kertas lah. Contoh uang kertas ini dimulai dari uang 1.000 rupiah, terus 2.000, 5.000, terus ada 10.000, terus sampai ke jumlah yang 100.000. Dan sekarang ada versi terbaru yaitu versi 75.000. Selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya. Di mana di sini ada dua jenis. Yang pertama yaitu jenis kartal, yang kedua yaitu jenis giral. Jenis kartal di sini itu berupa kayak yang sering kita lihat yaitu logam, jenis logam sama jenis kertas. Selanjutnya yang disebut dengan jenis giral, uang giral, yaitu itu berupa semacam cek kayak gitu biasanya. Oke, selanjutnya di sini yaitu menurut nilainya jenis-jenis uang itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu uang penuh dan yang kedua yaitu uang tanda. Lah, perbedaan dari keduanya tersebut, kalau uang penuh di sini itu kan biasanya terbentuk dari logam, di mana itu kalau seumpama dia itu dipotong itu tetap bernilai. Kalau semuanya dia bernilai 500 rupiah, ya tetap nilainya 500 rupiah kayak gitu. Terus kalau uang tanda di sini kayak biasanya itu ditemukan di uang kertas. Lah, seumpama uang kertas itu uang kertas 100 ribuan ya gitu. Seumpamanya dia itu robek, itu tetap itu tidak ternilai 100 ribu lagi. Kalau robeknya tuh sampai dia tuh banyak gitu, itu bisa merubah atau bisa menghilangkan nilai dari uang tersebut. Selanjutnya kita beralih ke fungsi asli uang, di mana fungsi asli uang di sini itu ada tiga fungsi. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar, medium of change. Kedua yaitu uang sebagai satuan hitung, unit of account. Yang ketiga yaitu uang sebagai alat penyimpanan nilai, value, kayak gitu. Jadi fungsinya dari ketiga tersebut itu yang paling utama lah. Pertama itu yaitu uang sebagai alat tukar, di mana itu orang-orang untuk menukar barang itu menggunakan uang. Seperti dia itu ingin membeli, dia ingin mendapatkan sebuah buah mangga, ya dia harus menggunakan uang untuk membeli mangga tersebut. Selanjutnya kita beralih ke fungsi turunan uang. Fungsi turunan uang di sini yaitu yang pertama, uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Yang kedua yaitu uang sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga yaitu uang sebagai penimbun kekayaan. Yang keempat yaitu uang sebagai alat pemindah kekayaan. Yang kelima yaitu uang sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Jadi setiap transaksi yang terjadi itu menggunakan uang, entah itu menggunakan uang logam, entah itu menggunakan uang kertas,
atau menggunakan cek atau kartu ATM. Jadi semua bentuk transaksi itu menggunakan uang. Selanjutnya itu uang sebagai alat pembayaran utang. Jadi kalau kita punya utang ke orang itu bisa dibayar lewat uang. Seumpamanya kita ingin berutang karena kita tidak memiliki uang waktu itu, jadi kita ingin berutang, maka kita bisa membayar dengan uang pula. Kita seperti lagi ya, seumpamanya kita itu ingin berutang benda apa, kita itu bisa membayarnya dengan uang. Selanjutnya yaitu uang sebagai alat penimbun kekayaan. Lah, dengan menabung, kayak kita itu menabung uang ke bank kayak gitu, itu bisa menimbun kekayaan. Jadi kita itu bisa menggunakan uang tersebut untuk di masa tua, atau kita bisa gunakan uang tersebut untuk cucu-cucu kita kayak gitu. Selanjutnya yaitu uang sebagai pemindah kekayaan, alat pemindah kekayaan. Seperti kita itu mempunyai sebuah kekayaan ya, dan kita ingin mengalihkan kepada ahli waris kita, maka kita bisa memindahkan uang tersebut ke ahli waris kita. Selanjutnya yaitu uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Jadi uang itu bisa memperlancar perekonomian yang terjadi di dunia, mendorong manusia untuk selalu melakukan perekonomian, itu selalu melakukan transaksi untuk bisa untuk memperlancar ekonominya. Uang fungsinya di situ lagi. Selanjutnya kita itu beralih ke fungsi uang menurut ekonomi Islam, di mana di sini ada 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar, yang kedua yaitu sebagai alat hitung, dan yang ketiga itu adalah sebagai alat penyimpanan kekayaan. Oke, mungkin hanya ini dari saya untuk menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.